Dalam diamnya, Lasmi masih sering melangkahkan kakinya menuju pemakaman di mana orang-orang kesayangannya saat ini terbaring. Dengan langkah yang gontai, tubuh Lasmi tetap melangkah menuju pemakaman yang tak jauh dari kediamannya. Meski tak bisa lagi melihat tawa dari cucu-cucunya, namun Lasmi tetap berdoa agar keluarga besarnya yang menjadi korban kecelakaan bus maut Ardiansyah mendapat tempat yang terbaik. Di bawah tanah inilah tubuh korban kecelakaan bus yang juga orang kesayangan Lasmi kini terbaring. 4 orang yang Lasmi sangat cintai dikubur dalam satu liang lahat. Tak banyak kata yang terucap dari mulut Lasmi untuk mereka semua. Hanya doa dan doa yang selalu dipanjatkan untuk keempatnya. Wajah kesedihan sangat terpancar dari raut muka Lasmi ketika menabur bunga di pusaran orang yang sangat disayanginya. Dalam jiwa yang masih menyimpan rasa kesedihan yang mendalam, Lasmi menceritakan bagaimana kedekatan kepada sang anak perempuannya yang kini terbaring di bawah tanah ini. Ya, malam ini baik semua. Jadi tidak ada kenangan yang jelek-jelek, tidak ada. Cuma biasanya anak perempuan itu membantu saya di pasar, yang saya ingat itu gitu aja. Sudah pandai, kok ditinggal gitu. Saya tangis itu aja. Tapi saya menerima takdir. Kenangan di pasar ada. Sudah pandai melayani orang-orang, sudah pandai. Saya sesalkan itu dok. Aku nggak ada yang membantu di pasar. Saya minta anak lapek perempuan itu yang saya ikuti sebetulnya. Tapi sekarang apa boleh buat? Yes. Ditinggal sudah takdir ya. Yes. Iya, minta semua ya untuk orang tua saya, yang mertua saya. Yes. Saya doain semua. Ya tetangga, saya doain. Akhir-akhir ini saya untuk khususkan untuk anak semua, anak cucu. Sementara iya. Saya bacakan Yasin setiap subuh. Kalau sudah takdir itu saya tidak bisa apa? Ya, sudah saya ikhlaskan. Biar tidurnya tenang. Saya ingatkan di pasar sama saya. Masih teringat. Bagaimana? Kebutuhan untuk orang pembeli itu bisa ngatasi. Sekarang saya sendirian, tidak bisa, tidak ada yang bantu. Ini kerja semua, saya yang dua. Saya kan sudah 62 pasrah gitu. Biasanya membantu saya. Ya buntel-buntel lipat tes minyak, gula itu yang melayani orang, pandai. Kenangan itu yang saya bisa melupakan. Kenangan itu yang nggak bisa saya lupakan. Berangkatnya itu cantik, sudah saya anggap itu bersenang-senang. Pergi bersenang-senang. Tak banyak kisah yang bisa dibagi Lasmi kepada tim Fakta. Hanya air mata yang selalu mengiringi cerita Lasmi kepada kami. Lasmi hanya berharap agar orang-orang yang dicintainya kini berada di dalam surga. Di sepanjang gang ini, tak hanya kediaman Lasmi yang terpampang karangan bunga. Persis di sebuah rumah Lasmi, terpajang karangan bunga, bertuliskan Maftuha. Maftuha merupakan tetangga Lasmi yang juga tewas dalam rombongan bus maut. Ramadan harus kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya. Maftuha adalah ibu Ramadan yang bersama dengan adiknya ikut dalam rombongan tersebut. Maftuha tewas seketika di tempat kejadian kecelakaan bus Ardiansyah. Pada tanggal 16 Mei 2022, Najwa, anak perempuan Maftuha pun menghembuskan nafas terakhirnya menyusul sang ibu setelah sebelumnya mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Kini hanya Ramadan dan sang ayah yang menempati rumah kecil ini. Kepada kami Ramadan membagikan kisahnya bagaimana dirinya mencari kedua wanita yang sangat dicintai usai mendapat kabar yang mengenaskan. Kecelakaannya kan pagi, sekitar 6:30 lah.
Saya dapat info itu dari orang tua sekitar jam 10-an pagi. Itu saya dapat kabar kalau ada kecelakaan. Saya langsung mencari informasi. Katanya korban dibawa ke rumah sakit Mojokerto. Kemudian saya tanya ibu sama adik saya kondisinya. Lalu petugas rumah sakit ngasih tahu ada 4 titik rumah sakit yang dituju untuk korban. Lalu habis itu saya berangkat menuju ke 4 titik semua. Dan kan ada jasad yang nggak ada identitasnya. Kemudian petugas disuruh masuk ke melihat kamar mayat. Kebetulan ayah saya yang melihat ke sana. Pas dilihat ke dalam ada jasad ibu saya. Tapi tidak ada adik saya. Nggak lama kemudian dapat informasi adik saya ada di rumah sakit di titik yang terakhir. Pertama kali tahu bahwa oh ini jenazah ibu gitu, reaksinya gimana Mas waktu itu? Terpukul sekali, nggak bisa apa-apa Mas. Badan lemas semua. Apalagi itu kan belum tahu kondisi adiknya di mana, adik saya. Jadi pikirannya udah Kalang kabut. kalang kabut banget ya Mas ya. Berbagi tugas dengan sang ayah untuk menguburkan sang ibu yang hari itu juga dimakamkan, Ramadan terpaksa harus menjaga sang adik yang mengalami kondisi kritis hingga akhirnya dirinya pun tak bisa melihat sang ibu untuk yang terakhir kalinya. Kondisi adik Mas Ramadan namanya Najwa betul Iya, ya? Najwa. Nah itu gimana kondisinya waktu itu? Kondisi udah kritis. Kondisi udah kritis. Kemudian sorenya kalau nggak salah sebelum maghrib dia dipindah ke ICU. Malamnya dia dioperasi karena dia kepalanya ada benjolan dalam sama kaki dua-duanya patah. Mau subuh, Kamis yang mau subuh itu disuruh masuk, katanya pasien mengalami kritis lagi. Saya masuk ke ruangan, dokter sudah memompa jantung adik saya. Katanya sih nadinya naik. Nggak lama ya adik saya nggak ada. Setelah ibu saya, adik saya nyusul. Beruntung ya Mas ya. Iya, masih bisa. Masih. Sedih yang mendalam sangat dirasakan Ramadan ketika ia harus melihat adiknya di saat-saat terakhir. Ia pun harus rela ketika melihat detik-detik nafas sang adik hilang.